kurang bijak kalau kita itu mengharapkan segala sesuatunya dengan instan, dengan penuh ibaratnya itu kemudahan, dengan penuh mungkin ibaratnya itu kilat dan lain sebagainya. Banyak orang yang kemudian terjerumus teman-teman dengan berbagai macam penipuan, dengan berbagai macam mungkin sandungan-sandungan dalam hidup, karena mereka ibaratnya itu percaya dengan hal-hal instan. Seperti yang kemarin beberapa tahun yang lalu, robot trading, investasi bodong, kemudian mungkin ada hal-hal lain gitu kan yang diiming-imingi dengan betapa ada keuntungan yang luar biasa yang begitu cepat gitu kan, akan kita raih, kita akan mungkin lebih cepat kaya atau mungkin lebih cepat sukses gitu kan. Namun akhirnya semua itu scam juga, semua itu ibaratnya itu hancur juga, runtuh juga, dan banyak orang yang kemudian menjadi korban. Itulah teman-teman, video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kalian semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita, kehidupan kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin berkah dan mampu bermanfaat bagi orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi banyak orang seluas mungkin dan memberikan insight-insight yang baik bagi kita semua. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Apabila kalian ingin kepoin, ingin mengetahui berbagai macam katalog dan koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa masuk ke aplikasi Instagram teman-teman. Kemudian kalian bisa lihat dan searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Dan apabila kalian ingin check out, ingin order atau ingin membeli dari berbagai macam koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa masuk ke aplikasi Shopee teman-teman. Kemudian kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Di sana akan tertera berbagai macam katalog dan deskripsi produknya ya teman-teman, dan juga bisa COD ke seluruh Indonesia teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masih berkaitan dengan yang kemarin, yaitu bagaimana kita itu harus mengupayakan diri kita, melatih diri kita agar hidup kita itu semakin hari semakin memiliki etos kerja yang lebih baik, dan kita tidak boleh memiliki prinsip-prinsip yang instan, apa-apa serba instan teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, hari demi hari, waktu demi waktu telah kita lalui. Kita dalam berkehidupan tentu senantiasa mengalami berbagai hal, menjalani aktivitas, kesibukan maupun pekerjaan kita. Kita dalam bekerja tentu harus bagaimana selalu berpikir, bagaimana mengupayakan dan menstrategikan apa yang kita kerjakan itu agar semakin hari semakin efektif, semakin mampu kita itu meraih goal-goal atau pencapaian-pencapaian yang lebih baik dari sebelumnya. Segala sesuatunya itu harus kita rencanakan teman-teman, harus kita mengerti roadmap-nya, jalannya, atau apa yang harus kita tuju untuk kita itu gapai, dan apa yang harus kita jalani untuk menggapai tujuan-tujuan tersebut. Segala sesuatunya harus kita upayakan dan kita tingkatkan. Etos kerja kita sebagaimana yang kita bahas kemarin harus semakin hari semakin kita latih agar kita terbiasa tidak hidup manja, mageran, dan malas-malasan. Karena segala sesuatunya itu dijalani karena pembiasaan dan kebiasaan teman-teman.
Kita akan menjalani segala sesuatunya itu dengan baik, dengan mudah apabila kita sudah terbiasa. Kita akan melihat orang lain itu aneh. Maksudnya aneh itu kita melihat, oh kok orang itu nggak capek ya bekerja seperti ini. Oh orang itu kok tidak bosan atau tidak lelah ya menjalani pekerjaan itu atau menjalani aktivitas itu gitu kan. Itu karena kita belum terbiasa menjalankannya, teman-teman. Apabila kita telah terbiasa menjalankan segala sesuatu rutinitas yang mungkin melampaui kebiasaan orang-orang, tentu apabila kita sudah terbiasa, itu adalah suatu hal yang biasa-biasa saja, teman-teman. Tidak berat dan tidak menjadi suatu beban bagi hidup kita. Apabila kita tidak terbiasa dengan itu, tentu kita melihat orang lain atau melihat diri kita sendiri seakan-akan, oh kok berat ya. Padahal yang menjalani itu, yang sudah terbiasa dengan aktivitas pekerjaan yang mungkin berat, yang mungkin penuh dengan target gitu kan, dan mungkin penuh dengan pencapaian-pencapaian yang harus dicapai, yang ditekankan oleh atasan atau mungkin perusahaan atau mungkin instansi lainnya. Apabila kita sudah terbiasa, itu adalah suatu hal yang biasa-biasa saja, teman-teman. Bahkan apabila kita sudah terbiasa dengan aktivitas yang keras, yang mungkin padat, sibuk dan lain sebagainya gitu kan. Apabila kita berhenti atau kita lama sekali tidak melakukan kesibukan-kesibukan atau rutinitas atau pekerjaan yang lebih padat gitu kan, atau mungkin kita bisa sebut dengan kita itu kemudian mengkosongkan waktu gitu kan, tentu kita akan asing dengan situasi-situasi itu, teman-teman. Tentu kita akan tidak nyaman dengan kekosongan-kekosongan itu. Kita merasa kita butuh adanya kegiatan dan kesibukan untuk mengisi waktu-waktu kita, karena kita sudah terbiasa mengisi hal-hal tersebut, mengisi kehidupan kita dengan berbagai macam aktivitas yang itu kita sadari bahwa aktivitas itu akan bermanfaat bagi diri kita, akan memberikan suatu hasil untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita, teman-teman. Kehidupan kita harus kita jalani dengan baik, step by step, teman-teman. Tidak ada hal yang instan yang terjadi di muka bumi ini kecuali mie instan dan mungkin hal-hal instan lainnya yang ada di mungkin toko dan lain-lain sebagainya gitu kan. Namun apabila kita melakukan kehidupan di kehidupan nyata, tentu ada berbagai macam step-step dan langkah-langkah atau mungkin tangga-tangga yang harus kita lewati. Secara seandainya kita logikakan, apabila kita naik menyusuri tangga gitu kan, kita ingin melangkah ke lantai yang lebih tinggi, ke ruangan yang lebih di atas, tentu kan kita kan mengikuti anak tangga itu satu demi satu. Apabila kita nekat loncat gitu kan, otomatis kita akan terjatuh, kita akan terluka, kita akan tidak mampu melakukan itu, tidak akan pernah akan bisa naik ke atas apabila kita nekat melampaui step-step yang harusnya kita lalui satu demi satu anak tangga itu, teman-teman. Begitu juga dengan kehidupan. Kehidupan adalah suatu hal yang harus kita lalui step by stepnya. Kita lalui ibaratnya itu perjalanannya. Sehingga apabila kita sabar, apabila kita telaten, ulet untuk menjalani itu semua, insya Allah, Allah itu akan memberikan segala hal yang akan kita tuju dari perjalanan kita itu, dari step-step yang kita lalui, dari berbagai hal yang kita jalani. Jangan sampai kita itu menganggap bahwa segala sesuatunya itu bisa di shortcut, bisa dipotong, bisa ibaratnya itu dipersingkat waktunya untuk kita itu menggapai sesuatu. Semudah-mudah apapun hal yang ingin kita mungkin gapai gitu kan, yang ingin kita raih, tentu di situ ada step atau ada ibaratnya itu langkah-langkah yang harus kita jalani. Seperti hal misalkan kita contohkan ya, seperti kita ingin makan makanan gitu kan, pengen sarapan misalkan, pengen mungkin makan siang atau makan malam gitu kan. Nasi sudah ada gitu kan, nasi matang sudah ada di mungkin Magicom gitu kan, di mungkin penanak nasi gitu kan, itu dia akan matang, akan bisa dimakan. Tentu kita harus memasaknya terlebih dahulu gitu kan.
Jikalau kita tidak memiliki berasnya, kita harus terlebih dahulu membeli ke toko, dan itu adalah step beli dulu, kemudian dimasak, kemudian setelah matang ditaruh di piring gitu kan. Kemudian kita mungkin memasak masakan yang lain untuk lauknya, untuk sayurnya dan lain sebagainya, sambalnya gitu kan. Kemudian baru kita makan. Itu pun kita makan, kita membutuhkan waktu, kita membutuhkan langkah-langkah yang sedemikian. Masih kita itu harus menyuapi diri kita sendiri dengan sendok, ngambil sendok dulu gitu kan. Kemudian setelah makan kita minum. Hal sedemikian sepelenya pun yang kita lakukan sehari-hari, yaitu makan, yaitu mungkin istirahat dan lain sebagainya, itu memiliki suatu step-step, suatu langkah-langkah, suatu mungkin gerakan-gerakan yang harus kita lakukan, apalagi suatu hal yang mungkin lebih tinggi, mungkin pencapaian-pencapaian yang mungkin lebih besar lagi, lebih mungkin jauh lagi. Tentu banyak hal yang harus kita lewati, dan itu sangat kurang bijak kalau kita itu mengharapkan segala sesuatunya dengan instan, dengan penuh ibaratnya itu kemudahan, dengan penuh mungkin ibaratnya itu kilat dan lain sebagainya. Banyak orang yang kemudian terjerumus teman-teman dengan berbagai macam penipuan, dengan berbagai macam mungkin sandungan-sandungan dalam hidup, karena mereka ibaratnya itu percaya dengan hal-hal instan. Seperti yang kemarin beberapa tahun yang lalu, robot trading, investasi bodong, kemudian mungkin ada mungkin hal-hal lain gitu kan yang diiming-imingi dengan betapa ada keuntungan yang luar biasa yang begitu cepat gitu kan, akan kita raih, kita akan mungkin lebih cepat kaya atau mungkin lebih cepat sukses gitu kan. Namun akhirnya semua itu scam juga, semua itu ibaratnya itu hancur juga, runtuh juga, dan banyak orang yang kemudian menjadi korban. Itulah teman-teman betapa kita sebagai generasi muda gitu kan, generasi milenial, Gen Z dan lain sebagainya gitu kan, kita harus memahami bahwa kehidupan ini harus kita jalani step by step, langkah demi langkah, dan tugas kita sekarang adalah menyusun langkah-langkah apa yang akan kita ambil untuk kita itu menggapai apa yang kita inginkan, apa yang harus kita tuju dalam kehidupan, dan apa yang akan kita mungkin beberapa tahun lagi atau kedepannya kita capai. Itulah teman-teman betapa kita harus menyadari hal-hal yang normal yang harus kita percayai. Jangan percaya dengan hal-hal yang tidak normal, seperti hal-hal yang instan-instan dan lain sebagainya. Pada akhirnya apabila kita percaya hal-hal yang tidak normal, yang keluar dari mainstream gitu kan, itu seringkali menjadikan kita rugi sendiri, bangkrut sendiri, mungkin menyesal sendiri. Karena kita merasa segala sesuatunya bisa instan, akhirnya kita gampang percaya dengan orang lain yang mereka itu banyak yang tipu-tipunya dibandingkan yang benernya, teman-teman. Mungkin itu. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi renungan kita semua, betapa segala sesuatunya itu kita harus menjalaninya dengan baik, step by step, dengan langkah yang benar, dan tidak tergiur dengan hal-hal instan yang mungkin seringkali datang mengiming-imingi kehidupan kita dan diri kita. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.